Shalom Alaikum. Berkat Tuhan bersama panjenengan semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam persekutuan doa Selasa pagi. Hari ini kita masih dalam suasana Lebaran bagi saudara kita yang beragama Muslim. Untuk itu sebelum kita memulai persekutuan doa ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara Muslim saya. Kiranya dengan Idul Fitri sekarang ini kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Karena itu kami sebagai umat Kristen ikut bersukacita, ikut bergembira di hari yang fitri ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara semua. Amin. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki persekutuan doa kita dengan satu tema, Dialah yang layak dipuji dan disembah. Sekali lagi, Dialah yang layak dipuji dan disembah. Nah, kalau Dia itu layak dipuji sembah, lalu tindakan kita apa, saudara? Satu hal, tindakan kita adalah kita mau berserah kepadanya. Mari kita ungkapkan keberserahan kita kepada Tuhan ini melalui pujian dari NKB 128. NKB 128 bait yang pertama dan yang kedua. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar di gunung tinggi dan samudera, di tempat gelap ku dikekang. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan segala berkat yang sudah kami terima sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati hidup dengan sukacita, kami boleh menikmati karunia-Mu yang luar biasa, dan pagi yang cerah ini, sekarang kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu yang kudus dengan satu tema, Dialah yang layak dipuji dan disembah. Sementara saudara kami boleh merasakan sukacita di hari rayanya, kami semuanya juga ikut bersukacita, dan kebersukacitaan kami saat ini Bapa, kami wujudkan dengan persekutuan doa.
Terima kasih Bapa. Segala kelemahan kami kiranya Tuhan ampunkan. Doa, syukur, dan permohonan kami ini kami mohon kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan melalui Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Saya akan baca demikian. Wahyu 5, 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan keluaran, kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar apa itu malaikat, yakni makhluk surgawi yang diciptakan oleh Tuhan, yang menjadi utusan duta dari Tuhan. Ingat, secara kasat mata sering orang bertemu malaikat Tuhan, tapi mungkin tidak menyangka. Kenapa? Karena manusia membuat gambaran malaikat itu menurut dirinya sendiri. Sehingga ketika sebenarnya manusia itu bertemu dengan malaikat Tuhan, dia nggak tahu kalau yang dihadapi itu malaikat. Saudara, saya ingin bersaksi sebentar sebelum kita. Nggumpil itu dulu ada semacam kejadian peristiwa di mana tanah itu membuka dan kemudian menutup, sehingga rumah-rumah yang digumpil yang kira-kira jumlahnya hampir 20 kakak, termasuk yang paling bagus 2 lantai, semuanya ditelan oleh bumi. Pohon kelapa yang tingginya kira-kira 15 sampai 20 meter pun itu akhirnya ikut tertelan oleh bumi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di situ, saudara? Sore itu sekitar jam 4, jam 5, yang di situ sudah agak gelap, ada malaikat Tuhan sebenarnya datang menemui saudara-saudara kita yang digumpil di bawah gombel lama itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh para malaikat Tuhan di situ? Malaikat Tuhan datang seperti seorang pria yang datang menemui salah satu ibu yang kebetulan warga jemaat kita, warga jemaat GKJ Jatingaleh, namanya Bu Sugiran dan Pak Sugiran. Malaikat itu menemui Ibu Sugiran, dia mengatakan, segeralah pergi dari rumah ini, bawalah apa yang bisa kamu bawa, karena tempat ini akan ditenggelamkan. Dan beritahu tetangga kanan kiri, tidak usah ngopeni harta. Nah, Bu Giran kemudian matur ke Pak Giran, dan akhirnya Pak Giran kemudian berlari-lari ke tempat saya, menemui saya. Waktu itu saya masih bertempat di pastori di gereja, dekat gereja. Saya langsung mengatakan, itu malaikat Tuhan, Pak. Pasti itu. Seorang laki-laki yang berbaju putih menemui Bu Giran, bilang seperti itu, berarti itu malaikat Tuhan.
silahkan sekarang keluar dari rumah semuanya tetangga, apa yang bisa. Jadi yang kalau ada kambing yang bisa dibawa ya bawa, pokoknya sudah semuanya keluar. Nah, sehabis semuanya keluar, mulai jam 9 malam, hujan rintik-rintik, kemudian disitulah kemudian bumi perlahan-lahan membuka. Bumi perlahan membuka dan menelan sekitar 20 rumah. Di situ ada satu jemaat kita milik Tuhan, namanya Pak Giran, Bu Giran, sekeluarga itu ya. Satu keluarga jemaat kita milik Tuhan Yesus, Bapak Sugiran dan Ibu dengan ketiga anak diselamatkan. Dan paginya saya menyaksikan, oh, tidak ada bekas, seakan-akan nggak pernah ada bekas di situ, ada rumah, ada jalan, ada kehidupan. Udah semuanya tinggal tanah yang rata. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang sesuatu yang sangat luar biasa pernah terjadi di Gombel lama itu. Apa yang terjadi ini juga disaksikan oleh Yohanes ketika dia menerima sebuah penglihatan bahwa di surga, di sekeliling Tuhan ada banyak malaikat. Itu kenapa saya katakan tadi banyak orang yang sebenarnya dia bertemu malaikat tapi nggak tahu, karena manusia menggambarkan malaikat itu punya sayap. Malaikat itu seorang perempuan punya sayap, kemudian bagai gada, pakai pegangan gada, itu peri, yang gambaran itu bukan malaikat Tuhan. Sehingga ketika betul-betul ketika malaikat itu bertemu dengan dia nggak sadar bahwa yang dihadapi itu malaikat. Sama seperti ketika Maria Magdalena dan Maria, ibu dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Di dalam kubur itu ada dua orang malaikat. Yang satu duduk di dekat kakinya, yang bekas kaki, yang satu duduk di bekas sandaran kepala. Tapi karena gambaran mereka bertiga bahwa itu bukan malaikat, karena malaikat itu punya sayap, nah nggak tahu kalau yang dihadapi itu malaikat. Tetapi akhirnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu kasat mata kita itu seorang laki-laki, ya, bukan seorang perempuan. Nah, disinilah kemudian dia memuji-muji Tuhan di langit itu. Kenapa? Malaikat dan tua-tua yang ada di surga itu semua memuji-muji Tuhan. Satu, karena anak domba, yakni Tuhan Yesus Kristus, sudah mau berkorban untuk menebus kita, menebus manusia. Jadi Yesus Kristus menjadi korban domba. Kita ingat, Yesus adalah korban domba Paskah. Kenapa? Karena korban domba Paskah dalam perjanjian lama itu kambing, domba betul, kemudian dipotong, darahnya dicurahkan. Nah, Yesus yang menjadi korban darah domba Paskah juga begitu. Dia darahnya dicurahkan di atas Golgota, nyawanya kemudian dipakai untuk menebus kita. Sehingga kita ini menjadi orang tebusan Allah. Jadi kalau kita ini yang tadinya mati kemudian dihidupkan karena penebusan Yesus, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kalau kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah. Dan itu berarti ya memang dia layak untuk disembah dan dipuji karena dia penebus kita, penebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Itu yang harus menjadi ungkapan kita. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya juga lakukan itu. Yang kedua, puji dan sembah adalah wujud dari iman kita, ya. Pujian dan sembah adalah wujud dari iman kita. Nah, karena itulah maka mari kita lakukan. Jadi kalau kita ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah perwujudan dari iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, itu mari kita lakukan terus.
Sehingga yang kita sembah, yang kita puji hanya Dia, hanya Yesus yang sudah menebus kita. Dan disitulah menjadi kekuatan kita. Lalu mau apa kita? Nah saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari NKB 128 bait ketiga dan keempat. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat, dalam erang Engkau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, lembah lapang Membimbingku tetap, ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Ya, Bapa kita terus menjaga. Kenapa? Karena kita anak tebusannya. Nah karena itulah saudara, maka pagi ini di tengah hingar-bingar suasana kita tetap yakin bahwa kita adalah anak tebusannya. Nah, yang ketiga saudara kita, semua sudah, nah sekali lagi, semua sudah menyembah dan memuji Dia. Malaikat di surga, para tua-tua, semuanya, alam semesta, semua sudah menyembah dan memuji Dia. Maka kita dalam seluruh kehidupan kita, mari kita juga tersungkur di kaki Yesus, menyembah Yesus, memuji Yesus dengan sukacita. Kenapa begitu? Ya, karena kita ini para imam, kita ini para nabi, kita ini para raja. Karena kenapa? Karena kita ini anak raja yang dimahkotai sukacita dan keselamatan, mahkota kehidupan. Karena itulah maka sudah selayaknya jika seluruh kehidupan kita senantiasa kita memuji-muji Tuhan. Karena itu saudara, pagi ini mari kita jalani hidup kita hari ini bersukacita di pagi yang sejuk, dingin dan cerah ini. Luar biasa berkat Tuhan. Sukacita kita boleh merasakan damainya sukacita, kita boleh merasakan damainya kehidupan ini karena Tuhan menebus kita. Maka sudah selayaknya jika hidup kita tersungkur di kaki Yesus dengan segala puji dan sembah kepadanya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berkati kami di pagi yang sejuk dingin ini. Engkau berikan hari yang baru untuk kami semuanya, sehingga kami semuanya boleh terus senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di suasana yang penuh dengan hingar-bingar ini Bapa, kiranya Engkau berikan berkat
keamanan, kedamaian, dan kelancaran. Jalan-jalan supaya lancar semuanya, tidak ada hambatan. Saudara kami yang pulang mudik maupun yang sudah mulai kemudian harus balik kembali ke tempat kerja, Tuhan berkati, Tuhan sertai supaya semuanya aman, damai, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerusakan di jalan, semuanya damai. Seluruh jemaat Tuhan kiranya juga Tuhan lindungi, Tuhan berkati, yang mungkin ikut berlibur, bersuka cita, semuanya dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua pada hari ini untuk kami bekerja dengan sukacita, sehingga kami semua boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami sadar akan kelemahan kami Bapa, kiranya Tuhan ampunkan. Syukur dan sembah dan doa kami ini kami mohon kepadamu Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya damai dan sukacita serta sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri dengan satu pujian dari NKB 201 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih, sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa Rabu malam. Tuhan memberkati. Amin.